Karena Allah sudah. Ya. Nah, kalau kamu baca Al-Quran, lataman, kita tajwid, izharnya, ikrabnya, ya. Jadi ini ihfa dan lain sebagai pakai. Kalau tidak dipakai, maka ya jahat bunyinya. Keciri kalau tidak ngaji, keciri baca Quran. Ya, tidak ngaji, salah-salah. Ya biarlah karena baca dia macam itu. Ya. Kita tidak boleh ngawasi bacaan uang, tidak boleh. Bacaan kamu itulah siapa ini, nah. Kita banyak rengam, ngawasi uang, dengarkan uang. Akhirnya uang bagus, semayangnya bagus. Terima Tuhan, kita dalang ngawasi uang. Uang salah, uang tak benar. Ya, nah ini. Ini perangi kita macam itu. Ya, tidak boleh nyalakan uang. Nah, Allahu Akbar, jadi ngangkatkan kedua tangan ini adalah Allah. Nah ini, ya. Allah ini. Kalau mengatakan bahwa aku salah, ya, iya yang mana yang benar. Ya. Dan kasih lagi yang kuasa. Tadi itu sebelah Allah, wa ta'ala billah. Hati tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada kekuatan. Adalah kecuali Allah. Ya. Nah. Macam alhamdulillah sampai waladolin selesai. Baca ayat mana baik. Apa kul huwallah. Ara'aital ladzi yukadzibu bidin. Tahu napal. Aida apa laku ayat Quran. Nama kita semayang itu tidak pakai jadi. Cuma jangan tidak Fatihah. Fatihah wajib. Ya. Sekarang kita rokok. Sudah. Alam taro kaifa fa'ala rabbika bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahu fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi jaratin bijil wa jalau kasrim makul. Ya. Itu alam taro kaifa. Sudah rokok. Warka'u ma'arrokiin. Rokoklah menyamai siapa yang merokok kayo. Rokok gitu. Tahu di rokok dah. Kalau tidak tahu di rokok dah semayang. Kau artinya. Tidak tahu di rokok. Ya. Apa bacanya? Yang saya ajarkan dulu. Sudah saya ajarkan dulu. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Ya. Subhanakallahumma. Maha suci engkau ya Allah. Rabbana wahai Tuhan kami. Wa firli maka ampuni oleh maka diaku. Nah itu. Nah itu. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika segala pujimu. Allahumma firli maka ampuni oleh maafkan diaku. Aku bukan minta mana yang kamu andai kata. Kamu rokok. Bacain sebentarnya tidak baca. Jangan tidak baca terus. Boleh tidak apa-apa. Belajar sampai baca. Tidak baca terus. Nah, ya. Tidak kan tidak baca kalau tidak belajar. Kalau belajar ya. Subhanakallah. Rabbana wa bihamdika. Allahumma firli. Mana adanya? Oh, nah. Kuatil luas cara. Iya. Dia dengar tidak kedengaran. Ya. Sami Allah liman hamidah. Bunyinya. Hati mananya telah mendengar oleh Allah. Ya. Sami Allah telah mendengar oleh Allah bagi orang memuji dia. Siapa memuji dia?
Tuhan tulah kata lain. Ini Allah sujud. Sama baik baca ini tadi surah dan Allah Rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Ya. Ini memang ajaran Nabi. Ya, diajarkan oleh Nabi. Subhanakallah Rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Duduk antara dua sujud. Rabbi firli warhamni warfani warzuqni wajibani warzuqni wa'afini wa'fu anni. 8. Duduk antara dua sujud. Sujud lagi. Subhanakallah Rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Ya. Nah, kalau sudah 2 rakaat, maka duduk tahiyat namanya. Ya. Duduk tahiyat ini membaca tahiyat. At-tahiyatul mubarakatus thayyibatu lillah. Sekarang kamu lihat banyak berlain-lainan. Itu foto, itu lemari, itu lampu, itu berlain-lainan. Kenapa? Hati setelah kamu lihat, ya. Kata Syekh. Apa kata Syekh? Sahaya qadasallahu Allah akhirnya dengan rasionya. Sebab didahulukan itibar ini karena sukar pada memahamkan dia segala akal orang yang awam. Memang memperhatikan yang lain-lain ini pening melihat dari sesuatu ini. Ya, kalau saya tanya, ya, ini namanya antara pisang dengan ayam. Lain apa sama? Ya, pisang ayam. Sama dah. Ceto lain tu lain. Ya, kamu mengawasi bentuk. Mengawasi kejadian tamu apa lain? Sama. Ya. Pisang jadikan Allah. Dari zat Allah. Ya. Nah, ayam kejadian dari Allah. Dari zat Allah, sama dah. Nah, bentuknya lain. Saya pandang ini ialah yang menjadikan. Ya. Kalau kamu lain, kita lain-lain. Kalau kita dijadikan yang satu, sama mae. Yang tua, yang muda, yang bagus, yang jahat, yang kaya, yang miskin. Ya. Nah, itu dalam pandangan. Tapi kalau kita kembali kepada yang satu, itu benar. Nah, ini. Ya. Jadi berlain-lainan ini. Makanya otak awam ini, otak yang tidak mudah percaya, tidak mudah yakin, otak awam namanya, ya. Menurut kita berpikir, ya tadi, otaknya ayam dengan pisang sama enggak? Nah, otak kamu awam lain. Otak yang benar sama. Pisang dengan mobil sama enggak? Ya. Saya tanyakan, pisang dengan mobil sama? Sama baik kejadian. Mobil dengan banyu, air sama ada? Nah, macam itu, Pak. Ya. Artinya kita kembalilah. Supaya kita menjadikan ya sama-sama. Tidak tahu miskin, tidak tahu kaya. Itu sama. Tidak ada perbedaannya. Ini ya. Ya. Maka jika engkau kehendaki, maka engkau kata akan dia itu hak Allah SWT. Nah, jadi kalau kau kata hak sama baik, mobil, pisang, ayam, sapi, ya manusia, tanah, angin, sama dah. Sama kejadian. Ya.
Kejadian, bukan dijadikan, kejadian. Kejadian daripada Allah SWT ini. Ya, kejadian. Arti dirinya zat itu jadi. Aduh. Makanya yang saya masuk ke tadi, ya, bahwa Allah menjadikan inama aroda sayiat, sesungguhnya Allah mengendaki untuk menjadikan sesuatu. Kun payakun itu segala-galanya jadi galau. Ya, jadi biawak, jadi mengkarung, jadi ulo, jadi manusia, jadi binatang dan lain sebagainya. Oleh karena kun sekali. Alhamdulillah kita termasuk daripada manusia yang berakal. Jangan tak gunakan akal ini. Akal ini untuk kembali kepada Allah. Laman sapi, kerbau dak balik ke Tuhan dak. Dia makan kebun uang dak terbuang dak. Tapi kalau manusia ngambil punya uang tangkap polisi. Kenapa? Karena akal. Akal kita kalau salah pikir. Nak mikirin lemak dewek baik. Uang taruh jadilah. Nah ini. Makanya manusia tidak sempurna. Kalau manusia sempurna, insan kamil. Arti dekat ke Tuhan. Ya. Makanya Allah ini ada tahdid, ada hulul. Di dalam kitab. Tahdid itu Allah nyatu. Tidak mengapa kalau dia nyatu. Karena memang kehendak dia. Ya. Nyatu. Sekarang ketak jadi Tuhan. Jadi Tuhan. Apa yang maksudnya? Nah. Sekarang saya kata mauin Tuhan. Ngapa? Nah. Pandangan-pandangan Tuhan. Cerita-cerita Tuhan. Gerak-gerak Tuhan. Ya. Ya. Nah. Ya. Kalau dah macam itu, malah jadi kucing ini baik. Kata urusan. Ya tak? Dia malingi wak dapur paling banyak dipatok wong. Lari. Tapi manusia ini, kapan Tuhan jadi tahdid Tuhan? Itu tak ngerti lah. Masihlah kita mbak lama tu berpikir. Ya. Mikir nak nyarokan wong. Nang lemak dewe. Mudikan wong dan lain sebagainya. Nah maka manusia apa ini? Nah. Bukan manusia. Itu namanya binatang. Wa man la ya'lam bi rabbi bi haqiqatir ruh wa jasad fal hayatu kal hayawanin. Kalau kamu tidak tahu betul-betul kepada Tuhan, betul-betul kepada roh tidak tahu, kepada jasad tidak tahu, sama dengan binatang hidupnya. Ya. Nah, binatang yang bagus mandi di parau. Burung bagus kurung. Ya. Nah, tahun-tahun apa paling banyak kuku main itu baik. Nah, manusia yang bagus benar. Ya, dah ada kutu main. Ya, ini maksud aku nih. Jadi oleh karena itu, kalau tak tahu dengan hakikat Tuhan yang sebenarnya, mana hakikat Tuhan? Lah jadi kita kalian ini. Makanya manusia ini sebanyak manusia yang berada di dalam alam ini tidak terhitung-hitung banyaknya. Di Arab ada, di Amerika ada, di India ada, di Cina ada, di Israel ada, Iran ada, perang hari. Ini ya sabaran manusia. Ini dapat diarti kalau. Ya. Nah. Dia kenapa? Karena alatnya ada perang. Kita dekatin sudah nunggu baik. Nunggu keduren hatinya membuah. Lama kape lagi membuah ya. Tunggu kan. Ya. Nah. Makanya
manusia yang artinya yang awam atau yang kurang akal ini, semoga Allah mengerti dengan haknya. Mengerti artinya rupanya yang zuhir dan pada cermin makhluk tibar keadaan hak Allah Ta'ala. Nah, maka cermin galau ini. Mano cermin Tuhan. Lampu cermin Tuhan. Lemari cermin Tuhan. Segala cermin. Ini juga cermin. Ya. Nah, bahwa kita ada Tuhan. Cermin itu kaca yang bening. Apabila kamu melihat kaca, jengok raimu di kaca itu. Ya, cermin. Ini kaca yang bening melihat Tuhan, ini. Bukan ini Tuhan, melihat Tuhan. Di asma'nya, habis asma, itulah Tuhan. Mana Tuhannya? Ya, barangkali tidak tahu. Ya, barangkali tidak tahu. Barangkali. Kawan tahu, alhamdulillah. Hati pada malam hari ini berhasil hati ngajar ya. Nah, tidak tahu sudah. Saya ngajar tahun 15 saya ke sini. Hati 10 tahun. Nunjukkan Tuhan masih tidak tahu saya siko. Ya. Belum tahu saya siko yang menyerah kepada. Ya, sebelum tahu itu ngomong dengan aku. Oh, ini buya Tuhan ini nama itu Jarod. Ini dia main. Waktu balik. Tidaklah, tak boleh lain. Apa besoknya lah ngomong lain pulau. Tuhan tadi hilang. Ngaji sekali lagi tanya, mana? Tidak tahu. Itu bagiannya utak kita, utak bebal. Ya, itu. Jadi inilah catur cermin. Makhluk dengan itibar keadaannya. Hak Allah SWT itu wikoya akan hamba. Apa wikoya itu? Suhudul wahda bil kasro. Suhudul kasro bil wahda. Wikoya. Memandang yang banyak daripada yang satu. Memandang yang satu banyak. Ada satu istilah. Kalau saya ada, ini kata namanya, itu namanya orang yang tahu dengan Tuhan. Ya. Kalau saya ada, maka Tuhan tiada. Kalau saya tidak ada, maka Tuhan nyata. Orang sudah tahu ini. Kalau kita masih cukup, tidak tahu tulang Tuhan. Itu bahayanya. Kau tahu nggak Tuhan? Dalam ngomong tahu, ngapa? Ya, kadang-kadang saya tanya, aduh nih, ngapa? Nah, ngapa kalau nak dikaji mendekati, dah usah lah mendekati ya. Aduh. Nah, di kalian ini aduh. Baca dan jelaskan masing-masing. Aku aduh ngapa? Aku jenguk ini karena Tuhan. Aku hidup karena Tuhan. Tahu. Ini tahu, tidak tahu. Nah, mesti dia tahu tuh lama dia. Tuhul kasrofil wadah. Memandang yang satu, memandang yang banyak dari satu. Ya. Dan jika engkau kendaki, maka engkau kata akan dia hak Allah SWT pun, iya, dan makhluk pun dengan itibar daripada tiap-tiap hati satu. Jadi makanya dikendaki oleh Subhanahu wa Ta'ala jadi satu itibar. Itibar ialah segala-galanya menunjukkan. Allah jadikan segala sesuatu ini karena dia nak nempelkan dia, menzuhurkan dia,
menyatakan dia. Nah, itu. Lemak dah kita ni. Masih tundukkan no. Diorang dia tak tuntut dia tapi tahu kata Allah nunjuk taruh. Pakai alat ini lagi tidak mudah ngerti gitu. Sesuatu jelas ini terang. Terang ini nur ilahi. Nur Tuhan. Yang terang ini. Ya. Sekarang kamu lihat di luar. Gelap. Kau mandang gelapnya ini. Mandang Tuhan itu terang. Bukan mandang gelap. Makanya kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada gelap-gelapan. Tidak ragu-ragu. Ya. Jangan ragu-ragu. Pasti Tuhan itu pasti ada. Ini sudah cerminkan loh. Ya. Jadi semuanya ini jadi cermin. Melihat apa saja, melihat kepada Allah. Telah dikedakan oleh hadis yang saya sebut yang pertama tadi. Ya. Arti cermin. Melihat lemari, lihat Tuhan. Lihat pintu, lihat Tuhan. Lihat rumah, melihat Tuhan. Lihat ya, lampu, melihat Tuhan. Lihat speaker, melihat Tuhan. Nah itu. Kedanya itu. Ya. Itu namanya musyahadah. Ya. Kalau musyahadah, baru dapat rezeki. Nah, ngapa? Ini sebab ini kejadian daripada Tuhan sama sekali. Ya. Itu musyahadah. Nah, lihat kucing, musyahadah. Ya. Artinya bukan dikatakan Tuhan nembak kucing, bukan itu bukan. Kucing dia dibuat Tuhan tidak jadi dah. Ya. Nah inilah ya. Jadi inilah cara perubahan kita. Semoga kita itu dengan melalui wikoya, melalui daripada terang, ya, melalui daripada sifat, melalui daripada asma, melalui daripada apal, kita tahu dengan Allah SWT itu. Ya. Apal, asma, dan sifat. Artinya yang namanya ini sudah menunjukkan sama sekali kepada kita. Ya. Dan jika engkau kehendaki, maka engkau kata akan dia itu bukan dia hak Allah Ta'ala itu pada itu tiap itu wajah. Ya. Nah, ya semua wajah itu sesuatu yang terjadi. Ya. Nah, itu bukan itu sebenarnya haknya Allah. Ya. Bukan wajah. Sebenarnya tidak masuk. Ya. Wajah itu kejadian dari dia itulah. Kejadian daripada zatnya Allah SWT itu sendiri. Nah, artinya melihat sesuatu, melihat Allah SWT itu. Supaya jangan kita terbudi. Ya. Jadi apa saja yang kamu lihat, hendaknya melihat kepada Allah. Ya. Lihat apa saja. Ya. Supaya kita hatinya supaya menjadikan ini biasa. Ya. Supaya kita menjadikan biasa. Semoga setiap hari, setiap saat kita selalu teringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kapan kita teringat dengan Allah? Sembahyang itu galau. Tepuk tangan tak galau sembahyang itu tidak tahu dengan Allah. Percaya bayangku. Galak-galakan baik. Galak ganda lemaknya ngomong sembahyang mayang mulu. Ya. Uang sembahyang terbedak lah. Bedak lemak. Lain dari itu. Nah, kita Allah SWT perintahnya tahu dengan dia. Ya, ini. Ya. Jadi setiap haknya Allah Ta'ala itu tadi dikatakan bukan sewajah. Sebenarnya wajah itu artinya sewajah itu sesuatu yang terjadi daripada zat itu wajar.
Maka dikatakan bukan hak Allah, hak Allah. Apa saja, kau nyengak rumput, nyengak kayu yang besar, nyengak duku berbuah, nyengak durian berbuah, itu Tuhan. Ya, nah ini lemak durian, karena kamu saya durian ini anak, supaya tengan, oh, ini Tuhan berbuah ini. Ya, kapan bayang ngambilnya? Bakal boleh duit, kata lain pikiran. Ya, bakal lemak itu teringat tulang. Ya Allah, jadikanlah tahun ini buahan ini supaya banyak kami dapat duit. Ya, nah itu. Dan kata lain tujuan dia supaya kita dapat senang. Nah, maka kita apa? Oleh karena nafsu. Nafsu dalam diri ini ya yang memang dari Tuhan tetapi diambil oleh iblis dan setan. Maka nafsu ini menutupi hati yang dimasukkan kepada itu iman dalam lubuk hati yang paling dalam, maka diawasi oleh hawa nafsu supaya dia tidak bisa mengeluarkan iman. Maka orang kita ini kalau sudah kita dewasa lain bukan menuntut Tuhan, mencari gawe. Tiap bulan menggaji, nah nama itu ya. Nah, tiap bulan menggaji, tiap bulan itu maksudnya. Ya kalau dari hatinya berikan oleh Tuhan, tidak kenapa. Jadi ini semuanya itu karena daripada Allah sama sekali. Percaya, yakinlah kamu. Tidak ada makhluk yang selain dari Allah ini tidak bisa berkuasa. Ya, nah, seandai kata, ya, bumi tidak hati, langit tidak ada, gunung-gunung tidak hati, sungai tidak hati. Coba bayangkan. Langit tidak hati, bumi tidak hati, gunung tidak hati, sungai tidak hati, air tidak hati. Ya, bayangkan. Nah itu Tuhan. Dia dewe. Nah, ya. Makanya istilahnya itu kita dalam dunia ini ya bahwa makhluk ini mengambil jalan tempat. Allah itu tidak bertempat, ya. Tidak bertempat. Kadang ngomong baik kita bertempat. Di mana yang kata tidak bertempat itu? Ya. Kita sekarang ini tempat. Ini juga tempat, ya. Jadi Tuhan di mana tidak bertempatnya? Nah, ya. Nah ini lagi satu rasio. Ya. Oh taruh kita. Gelas kita kurangi. Kita buangi isinya. Di dalamnya ini kosong apa berisi? Habis. Nah, ya. Berosong apa berisi? Tentu kali kau ngatakan kosong. Itu berisi. Ngapa ngatakan bahwa Tuhan tidak bertempat? Ya. Nah, ini namanya tidak bertempat. Ini bertempat ini. Apa tidak bertempat itu Tuhan merayap-rayap di udara? Ya, tidak macam itu dah. Nah, sudah taruhlah kamu tidak baca mikirnya. Mikir Tuhan baik, tidak usahlah. Ya, penting ini kepalamu ya. Mending orang yang dapat lagi pening kepalanya. Ya. Nah, apalagi kita dapat. Teman nak ngeruru Tuhan tidak mudah-mudah, nak ngeruru kan tidak tempatnya. Tidak usahlah. Bertempat galau. Itu loh. Tadi ya, mana ya? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dialah serta kamu di mana kamu ada. Tempat tak? Ya, tapi istilah kenapa? Oleh karena Allah ini bukan sesuatu, jadi berlawanan kepada sesuatu. Itu kehendaknya. Kenapa dia tidak bertempat? Oleh karena sesuatu ini bertempat. Kenapa dia tidak bertempat?
Nah, tidak berdebat mana kau tuntut dewe. Emang kau pintar. Ya, kau pintar tidak berdebat tuntut dewe. Nah itu wae. Ya. Lama kita nontonnya pening kepala. Ya, ini. Saya sudah bermusyawarahkan. Tidak mudah-mudah ketemu. Tapi tidak balahan tidak. Ya. Yang banyak mantap. Jadi selama saya hati ngajarkan di Bangka itu sudah hati 17 tahun mengajarkan di sana. Jadi terus sulit-sulit di keluarga galau. Baik dengan hati firman Tuhan atau hadis. Ya. Nah ini. Jadi ini makanya tugas saya. Nah kadang-kadang kita udah memutuskan jangan sampai dia ketahuan kepada orang lain. Nah itu maksud apa? Ya. Nah jadi oleh karena itu kita tidak usah kita mikir yang sulit-sulit. Pikir kita yang tidak tahu ke Tuhan ini baik. Terus pikir. Tapi kita tahu yang benar-benar. Ya. Karena Allah itu tidak pernah terpisah kita. Kita berjalan. Bukan dia berjalan. Dia situlah. Bahkan ini saya katakan tadi. Dari timur sampai ke barat ini penuh. Tak kati ruangan sedikit pun yang kosong. Maka kita bisa menapang. Kita tenggelam di lautan ahadnya kesentuh Tuhan. Ya, kalau udah macam itu memano kita menapa? Tubuh masuk dalam banyu, memano menapa? Nah ini, ya. Jadi oleh karena itu, janganlah kamu merasakan berkecil hati. Ya Tuhan, ngapa aku tidak mudah-mudah tahu? Tak tunjukkan. Ya Tuhan tunjukkan aku yang sebenarnya. Ya, pasti tunjukkannya. Tapi benar-benar jangan main-main baik ya. Tuhan tapi gawe itu lain. Bikin lain. Tidak ketemu. Ya. Maka kata saya. An-nabluti kata Allah. Yang dikenaki keadaan ini. Yaitu. Haknya Allah subhanahu wa ta'ala itu. Bukan tiada wajahnya. Dan apabila. Engkau kenal. Engkau ketahui. Kalau kau tahu. Kau ketahui. Akan segala. Perkara wajah ini, maka tanya nyatalah bagimu hai salik ya yang dituntut oleh setiap seorang daripada segala orang yang mutakin, orang yang takwa, tuntutnya apa? Akan martabat wujud dengan itibar dan daripada yaitu zuhurnya. Nah, maka dituntut bagi orang yang nuntut betul satu itibar tampilan misalan ya. Nah, jadi inilah yang maksudnya bagi segala ini bahwa nuntut itu adalah benar. Kenapa kita tuntut? Itu pasti ada. Kalau kita tidak ngerti mencari, ya. Nah, apa beda nuntut dengan mencari? Nuntut itu barangnya ada. Nuntut Tuhan. Faridatun ala kulli muslimin nawal musliman. Menuntut tahu itu adalah wajib. Laki-laki dan perempuan. Jadi nuntut tahu dengan Tuhan wajib. Yang kita selewengkan. Ya. Kalau mencari Tuhan, tidak ketemu. Kalau mencari, barangnya tidak kati. Ya. Mana barang kati? Mencari duit. Tidak kati duit itu. Ngapa? Dapat, ada. Dalammu tahannya. Ya. Cari lagi. Nuntut Tuhan tidak kalah. Nuntut Tuhan pasti. Kalau itu sudah tertuntut Tuhan, apa kita rugi apa kaya? Macam itu kadang berpikir-pikir dong. Ayo lemaknya kalau udah mengenal Tuhan lemak minta duit.
Ya, Tuhan bukan menjadikan duit. Ya. Tuhan buat segala-galanya. Nah, itu pun dah lain, duit itu pun penting. Dalam dunia ini, nuankan duit terus kita nih. Ya. Nah, makanya kadang-kadang yang mati kita tidak sadar apa mati tidak kasih duit. Nah, mati banyak duit sudah bukan dia melanjutkannya, orang yang hidup melanjutkannya. Ya, maka kita dalam dunia ini tidak kata lain menuntut satu kewajiban kita. Ya, arti mencari harta benda, mencari duit, mencari gawe, karena dia kata-kata dah. Ya, yang kita cari itu maknanya tidak ada. Tetapi kalau nuntut itu yang ada. Ya, apa kata Nabi? Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu artinya ada ilmu. Ya, wajib laki-laki dan perempuan. Nah, maka kita ini arti diwajibkan menuntut ilmu, menuntut tahu. Jadi kata ialah Allah SWT itu pasti ada pada kita kalian ya. Jadi menolak ini keadaan satu itibar dan dikehendaki katanya bukan dia makhluk pada tiap-tiap wajah, tetapi itu dengan itibar makhluk pada wajah keadaannya pada keadaannya rupa saja. Ya, jadi ini namanya berupa berbentuk itu ada satu makhluk namanya. Dan jika engkau kehendaki, maka engkau kata akan dia dengan heran, tercengang pada yang demikian itu, ya seperti engkau kata tidak ketahui mana yang zahir, mana yang batin. Nah, kita tercengang mana yang zahir, mana yang batin. Ya, nah, di zahir, karena kita katanya sudah kebiasaan, nanti di luar. Ya, nah, di luar zahir. Batin, nah, tercengang kita, mana batin? Lawanan zahir itu batin. Maka batin ini ya istilahnya karena batin diri kita, maka kita tahu hati batin ini kita ternyata di luar. Ya, makanya kita berbuat sekali ini dari batin. Ya, dari sama sekali dari batin kita masing-masing. Maka pada waktu itu antara zahir dengan batin ini tercengang. Ya. Maka oleh karena itu kita kadang-kadang banyak tidak ngerti masalah hakikat dengan syariat. Ya. Hakikat itu ya di dalam hadis menunjukkan syariatun bila hakikatun bahwa atilatun. Syariat tanpa hakikat. Ya. Syariat kita sembahyang tanpa hakikat tidak tahu dengan Tuhan ini ya. Ya. Bahwa atilatun bahwa ini kosong. Jadi sembahyang itu tidak tahu dengan Tuhan kosong. Hakikatun bila syariatun, orang yang sudah tahu dengan Tuhan hakikatnya tapi dia tidak sembahyang, bahwa tazandakun inilah orang kafir zindik. Wa in jama'a bainahuma, terkumpul antara hakikat dengan syariat, inilah yang sebenar-benarnya. Ini maka kita tuntut ini. Berarti kita nuntut yang sebenarnya tahu dengan hakikat, tahu dengan itu syariat. Kadang ada pula tahu dengan hakikat, kadang-kadang tidak lagi mengerjakan sembahyang. Kata tahu kapan dia tahu dengan Tuhan. Ya. Yang tahu dengan Tuhan itu Nabi itulah. Nah ini kadang-kadang hakikat dia ngomong mai tahu dengan Tuhan. Ya, tapi dia tidak gagal sembahyang. Tandang itu kafir zindik.
Nah ya, nah, kafir zindiki ini kafir yang sejahat-jahat kafir. Kafir lagi jahat, apalagi dikatakan sejahat-jahatnya tadi. Nah ini ada yang kafir nyembah berhala, ada yang kafir kepercayaan. Nah ini, jadi oleh karena itu betul-betul bahwa hakikat ini supaya kita ketahui. Nah jangan kita baca ngomong baik, tapi hakikat yang sebenarnya kita ketahui. Inilah makan asalnya, siapa yang tahu itu serahkan. Karena saya ngajarkan. Jadi kalau kamu udah nyerahkan, aku udah tahu pendapat kamu sampai kemana. Ya, nah, itu. Kamu dapat kamu dewe, udah kamu nyerahkan sudah, kamu dewe tanggung jawab dewe. Ya, kalau serang dengan aku, kalau saya salah, ya, nah berarti saya bertanggung jawab. Kalau umpamanya kamu nyerahkan dengan aku, kau terima, ini bagus. Karena masalahnya saya dulu tahu dengan arti pengertian ini. Jadi apabila kamu nyerah kepada saya, maka ya saya pertimbangkan cerita ini. Ya mudah-mudahan dalam hal ini Allah membukakan dengan rasionya. Rasio Allah ini apabila sebelum kita tahu itu rasio. Sudah tahu bukan rasio lagi. Nah itu. Ya. Nah, sekarang kalau tahu dengan rasionya, serahkan dengan aku. Tahu nih anak pida kamu itu. Ya. Itu. Karena kenapa? Ya, saya soal dikit, baik. Ya, kalau kamu betul tahu. Kalau kau nyerah dengan aku, jangan di wong banyak, di wong nurut baik. Ngetempat. Nah, itu ya. Ya, demikianlah saya minta ini. Mudah-mudahan Allah akan membuka rasionya. Amin. Ya Rabbal Alamin.